Ladies and gentlemen, please welcome Foresta Remix. Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta, Nesto, representa one of the famous song in South Sumatra. Yes, man. Dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9, mengalir gemeruk ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cindo menawan, buat ades yang terkenang malam terjaga. Bula kemarau malah sungai Musi kesuksang, nak ke pusri laju ke sasar ke Kalidoni. Badan saro fikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Yes, let's go, let's roll, let's move. Sama maju dong, jangan di sudut. Jangan bingung, jangan terkejut. Ini ya saman, coba kau sambut. Resah boleh, belum dapat doi. Tetap usaha, cari yang sehati. Fokus karir, menapak lebih tinggi. Dia pasti pada ngantri. Lambat laun, bumi berputar sesuai alur. Jalani rentan hidup, tetap di jalur. Kerikil tajam halangi, jangan kau mundur. Ingat kapasitas, tetap terukur. Lean back, take a little break. I'm a young gun with 1,000 trick. Call me Romeo with 1,000 score. Never going back, cause the way too far. Let's go. Yelek belum dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9, mengalir gemeruk ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cindo menawan, buat ades yang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau malah sungai Musi kesuksang, nak ke pusri laju ke sasar ke Kalidoni. Badan saro fikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Ayah saman, DJ Kinoy Thorsten, tapi Arsinta. saronian.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi kita sekarang berada di Taman Megalit, Taman Megalit, Museum Negeri Sumatera Selatan. Jadi di sini kita pamerkan arca-arca, arca-arca tinggalan tradisi megalitik. Nah, tradisi megalitik adalah sebuah kebudayaan, Bu ya, kebudayaan megalitikum atau yang menghasilkan batu-batu besar, tinggalan batu-batuan besar yang diduga itu sudah berkembang sejak masa Paleolitikum. Jadi sudah paling tua itu diperkirakan tradisi megalitik ini sudah berlangsung sejak 15.000 tahun yang lalu. Jadi arca-arca ini sebenarnya ini adalah menggambarkan jejak aktivitas keagamaan masyarakat prasejarah Sumatera Selatan, Bu. Jadi arca-arca ini terkait dengan aktivitas keagamaan. Jadi dalam konsepsi keagamaan itu kita kenal ada yang namanya agama primitif. Agama primitif itu terdiri dari animisme, dinamisme, dan totemisme satu lagi. Jadi arca-arca ini, Bu, selain menggambarkan tokoh yang ditemukan oleh masyarakat di masa lalu, juga menggambarkan wujud hewan juga seperti itu. Karena totemisme itu mengarah ke bagaimana manusia itu menganggap hewan itu merupakan manifestasi dari keyakinan yang mereka percaya. Jadi ini adalah bukti ya bahwa masyarakat Sumatera Selatan ini sudah mengenal agama loh, Bu. Sejak bahkan hampir sampai 15.000 tahun yang lalu sudah kenal agama kita. Nah, yang pertama ini namanya arca ibu mendukung anak. Ini ditemukan di situs Tanjung Aroh. Jadi tinggalan tradisi megalitik di sini ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Lahat dan juga Kota Pagar Alam yang merupakan wilayah Pasemah atau dataran tinggi Pasemah yang juga merupakan bagian dari dataran tinggi Bukit Barisan. Nah, arca ibu mendukung anak ini digambarkan memakai pakaian dengan model ponco. Pakaian dengan model ponco itu dia semacam satu helai kain jadi dilubangi bagian tengahnya. Nah, jadi bagian yang dilubangi tengahnya itu nanti untuk masuk dari kepala seperti itu. Jadi makainya itu dari kepala, dari bagian yang dilubangi itu diikat di bagian samping. Jadi konsep-konsep agama primitif itu salah satunya juga meyakini bahwa nenek moyang mereka atau leluhur mereka ini hidup di alam yang lain. Dengan menghormati leluhur mereka juga percaya bahwa kehidupan mereka juga akan damai, sejahtera. Sama seperti konsep ketuhanan seperti saat ini. Jadi mereka itu sudah mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih berkuasa dibandingkan dirinya, seperti itu. Nah, ini yang kedua, ini arca manusia. Arca manusia situs Pulau Panggung di Kabupaten Lahat juga. Jadi ini menggambarkan bagian atas ada manusia ya, Bu ya. Kemudian di bagian bawah ini juga manusia. Ini hewan ini diduga kerbau. Jadi pengelompokan arca itu ada arca manusia dan manusia seperti itu, dan ada juga arca manusia dan hewan. Nah, kenapa kerbau nanti kita coba? Pakaian pakai juga sama, pakai model ponco. Nah, yang ini mungkin lebih jelas kelihatan dari sebelah sana, Bu. Nah, ini arca manusia menunggang kerbau. Iya, juga ditemukan di situs Gunung Megang, Kabupaten Lahat. Jadi mungkin timbul perasaan kita, kenapa sih kerbau gitu ya? Kalau kita berbicara dengan kebiasaan hidup mereka, kerbau ini kan, Bu, merupakan hewan yang banyak sekali difungsikan oleh manusia. Itu merupakan salah satu hewan yang merupakan hasil domestikasi, hasil penjinakan hewan. Nah, kerbau ini selain sebagai sarana pendukung pertanian, juga menjadi sarana penggerak transportasi. Gitu. Karena masyarakat di dataran tinggi ini dulunya berbeda dengan masyarakat yang di dataran rendah. Kalau kita biasa beraktivitas di dekat sungai. Sarana transportasi kita itu pastinya seperti itu, sarana transportasi sungai. Nah, mereka ini menggunakan kerbau juga untuk menarik semacam pedati lah, seperti itu, Bu, kalau masa kini gitu kan. Nah, kalau yang ini arca manusia dengan penutup kepala. Ini ditemukan di situs Pematang Pagar Alam. Nah, ini
digambarkan lutut kepalanya itu seperti helm. Iya. Seperti helm. Nah, itu juga sama, tapi yang di sana menggambarkan manusia tanpa penutup kepala, tapi dia memakai ikat-ikat. Memakai ikat-ikat kepala. Jadi Bu, tidak hanya terkait dengan aktivitas peribadatan ya atau aktivitas keagamaan masyarakat prasejarah Sumatera Selatan di masa lalu, tapi juga arca-arca ini menggambarkan nenek moyang kita tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau dari teorinya itu pernah terjadi migrasi manusia awal di Sumatera Selatan. Jadi sekitar 11.000 tahun yang lalu itu diduga manusia dari ras Australomelanesid itu datang ke sini, bermukim ke sini. Nah, kemudian sekitar 3.500 tahun yang lalu datang lagi ras yang kedua, namanya ras Mongoloid. Nah, penggambaran pada arca-arca ini menyerupai ras-ras Mongoloid. Mohon maaf, ras-ras Australomelanesid. Yang rambutnya keriting, yang apa namanya mata besar, bibir tebal, hidungnya pesek. Nah, ini arca yang paling menampakkan karakteristik masyarakat Australomelanesid seperti itu kan, hidungnya, matanya, mulutnya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tinggalan di Gua Harimau, di Gua Harimau itu kan terdapat beberapa lapis kebudayaan gitu. Mulai dari Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Paleometalik gitu kan, sampai ke Megalitikum. Nah, di sana itu bahkan terjadi kawin campur. Kawin campur antara ras Australomelanesid dengan ras Mongoloid. Jadi kedua ras yang datangan tadi akur loh hidupnya. Nah, gitu itu kan ada warisan sih Bu yang harus kita pahami. Orang yang kehidupannya masih primitif, pola pikirnya masih primitif aja bisa akur gitu loh. Nah, kok kenapa kita manusia modern sekarang sering bertikai seperti itu gitu kan? Nah, jadi diduga arca-arca ini itu dibuat oleh ras Mongoloid yang menganggap ras Australomelanesid tadi sebagai nenek moyangnya, sehingga digambarkan seperti ini. Pada intinya seperti ini. Jadi dalam konsepsi kepercayaan mereka, mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka sudah percaya bahwa di selain di atas diri mereka itu ada kekuatan lain yang lebih besar yang menguasai diri mereka, yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, gitu kan? Nah, sehingga bagaimana cara mereka mewujudkan Tuhan itu, bagaimana cara mereka memanifestasikan Tuhan seperti ini. Dalam bentuk patung-patung itu ya. Dalam bentuk manusia dan manusia dan hewan seperti itu. Untuk hewan juga Bu, selain kerbau biasanya ada juga buaya. Kemudian ular. Nah, buaya kita ada Pak, baru ditemukan dalam itu arca megalit juga, itu sosok buaya. Jadi ada hewan yang hasil domestikasi atau hewan yang sudah dijinakkan seperti kerbau, gajah, kemudian ada juga hewan-hewan buas seperti harimau, kemudian ular, buaya. Itu juga terkait dengan bagaimana cara mereka itu beradaptasi dengan alam. Mungkin itu saja Bu, kalau di sini bisa kita lanjut ke